yang berjudul Islam adalah Al-Quran itu sendiri, sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Islam tidak memerlukan sunnah. Jadi beliau itu berpikir bahwasanya Al-Quran itu tidak terlalu penting, hadis itu tidak terlalu penting, yang penting itu adalah Al-Quran menurut beliau itu. Terus yang ketiga ada Ahmad Amin. Pada tahun 1929 Ahmad Amin ini menerbitkan sebuah karya atau buku yang berjudul Fajar Al-Islam, di mana beliau mengulas masalah hadis dalam satu bahasan khusus bab 6 pasal 2. Namun sayangnya dalam bukunya tersebut beliau memberikan keraguan tentang hadis. Jadi dalam buku beliau itu kita tuh biar ragu gitu terhadap Islam itu. Oke, selanjutnya ada tokoh internasional yang di Mesir yang keempat itu Ismail Adham. Pada tahun 1933 Masehi, Ismail ini mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis, bahwa kesimpulannya hadis yang terdapat dalam kitab Sahih itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Menurutnya hadis itu secara umum diragukan otentisitasnya, bahkan banyak yang palsu. Jadi menurut beliau itu hadis Sahih itu tetap palsu gitu, tidak meyakinkan. Terus selanjutnya ada Abu Raya, tongkat estafet Inkarsunnah di Kairo dipegang oleh Abu Raya lewat bukunya yang berjudul Ad-Ala Sunnah Al-Muhammadiyah, Salawat terhadap Nabi Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah bukunya. Selanjutnya ada Inkarsunnah modern yang di Indonesia sekarang ini. Tokoh Inkarsunnah di Indonesia diantaranya ada Abdurrahman, Ahmad Sutarto, Azwar Samsul, Darimi Lubis, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Mereka itu menerbitkan banyak buku yang menurut penelitian FUI, buku-buku tersebut menyesatkan dan akan mengganggu stabilitas nasional. Maka pada tanggal 30 September 1983, Jaksa Agung RI melarang keberadaannya buku-buku mereka. Jadi buku-buku yang mereka terbitkan itu banyak yang keluar jalur dari Islam gitu. Selanjutnya ini adalah buku-buku internasional yang ada di Indonesia. Yang pertama judulnya ada Alam Barzah, kan udah masuk akal gitu ya. Terus ada perbandingan agama Al-Quran dan Bible. Emang bisa ya Al-Quran dan Bible itu dibanding-bandingkan gitu ya? Mereka itu sangat aneh sekali. Wow. Yang ketiga ada Al-Quran tentang manusia dan masyarakat. Yang keempat yaitu bukunya tentang Al-Quran tentang sholat, puasa, dan waktu. Jadi tuh apa sih judulnya tuh nggak melewati batas itu gitu, Islam gitu ya. Terus ada Al-Quran tentang zakah dan ibadah haji. Yang terakhir Al-Quran tentang manusia dan ekonomi dan lain-lain. Ini adalah dua tokoh ulama yang membela sunnah pada abad modern. Yang pertama ada Profesor Al-Mustafa As-Sabai. Beliau adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam Inkarsunnah. Beliau itu seorang politikus, seorang pengajar, seorang pemikir, dan seorang penulis. Dia merupakan salah satu ulama dan pengajar di bidang hadis. Selain itu, ia juga merupakan salah satu tokoh penentang penjajahan Prancis. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat penting gitu ya. Yang kedua ada Dr. Mustafa Al-Azami. Beliau adalah orang India aslinya. Beliau juga menerbitkan buku banyak sekali yang di Indonesia banyak sekali ada ya. Yang terkenal karya-karya itu diterjemahkan oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub ini adalah seorang murid dari Al-Azami. Selanjutnya ada perbandingan Inkarsunnah klasik dan modern. Perkembangan Inkarsunnah klasik yaitu muncul pada masa sahabat, berkembang pada abad kedua di Basrah, Irak, lenyap pada akhir abad ketiga Hijriah. Inkarsunnah modern yaitu muncul pada abad ke-14 Hijriah di Kairo, Mesir, dan India. Sebab munculnya Inkarsunnah klasik yaitu ketidaktahuan akan fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam.
tingkah sunnah modern yaitu pengaruh kolonialisme yang ingin meruntuhkan Islam. Bentuk-bentuknya yaitu sifat perorangan dan tidak mengklaim dirinya pembahari atau mujtahid. Yang modernnya kelompok yang terorganisir dan tokoh-tokohnya banyak mengklaim sebagai pembaharuan. Sikapnya yaitu mencabut pendapatnya setelah menyadari kekeliruannya. Yang modern bertambah pada pendiriannya, bahkan menyebarkan secara diam-diam meskipun dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran tingkah sunnah. Yang pertama, tidak percaya hadis Rasulullah. Jadi tingkah sunnah itu mereka tuh tidak percaya akan adanya hadis Rasulullah. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Jadi mereka berpikir itu hanya Al-Quran saja gitu yang bisa menjadi hukum Islam tuh. Yang ketiga, sholat mereka bermacam-macam. Kan kalau sholat kita mah ada aturannya sholat tuh ya. Kalau mereka mah terserah mereka gitu, sholat mau gimana aja. Terus puasa wajib hanya bagi mereka yang melihat bulan saja. Kan nggak ini banget ya, nggak logis banget. Kalau misalkan kita orang yang buta gimana? Kita bisa lihat bulan. Terus orang yang buta nggak boleh puasa. Terus yang kelima ada Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan isi Al-Quran. Terus kalau misalkan Nabi Muhammad tidak menjelaskan Al-Quran, siapa dong kan yang bisa menjelaskan Al-Quran? Yang keenam ada orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dari Al-Quran. Jadi mereka itu cuma Al-Quran saja gitu, gak tahu tata cara sholatnya. Langsung aja kan Al-Quran mah tidak dirinciin ya. Ada juga di hadis di kitab-kitab. Yang ketujuh itu pakaian ihram bebas. Jadi mereka mah mau pakai apa aja juga bebas itu, warna paling indah kita mah putih ya. Ada argumentasi ingkar sunnah dan bantahan ulama terhadapnya. Argumen ingkar sunnah yaitu Al-Quran sudah lengkap berdasarkan surat Al-An'am ayat 38 dan ayat 89 yang artinya tidak ada satupun yang kami tinggalkan dalam Alkitab dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu tidak perlu penjelasan dari sunnah hadis menurut mereka. Nabi SAW melarang sahabat menulis sunnah atau hadis. Seandainya sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam, maka tidak mungkin Nabi SAW melarang menulisnya. Bantahannya menurut para ulama yang tadi itu yang dua itu, pengingkar sunnah suka pilih-pilih ayat yang mendukung pendapat mereka, tapi meninggalkan ayat yang lain seperti Quran surat Al-Ahzab ayat 7 dan Al-Ahzab ayat 36 yang artinya segala sesuatu pada Al-Quran surat An-Nahl tidak bisa diartikan secara harfiah, namun maksudnya adalah Al-Quran berisi banyak penjelasan tentang masalah hukum yang dihadapi manusia. Ada hadis Nabi melarang sahabat menulis hadis, namun ada juga hadis Nabi yang mengizinkan sahabat untuk menulis hadis. Maka para ulama menggunakan metode jamak, menggabung makna kedua di sini dalam masalah ini. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Dari materi-materi yang dijelasin, ada yang mungkin tidak berat atau jadi apa yang dimaksud dengan jadi ingkar itu suatu pemahaman yang tumbuh dari masyarakat yang menolak akan adanya hadis paham sebagai sumber ajaran Islam. Jadi ingkar sunnah itu jadi ada seseorang yang mendoktrin gitu bahwasanya hadis itu tidak perlu untuk menjadi sumber hukum Islam. Ada kata otentisitasnya itu apa? Itu secara umum diragukan otentisitas. Ini ya jadi isi dalam kitabnya itu loh. Bukan isi.
sunah yang diwajibkan, hadis-hadis yang bagus kayak gimana. Itu lagi belajar apa? Ayo semangat. Nanti cuma hari Senin ini. Gak apa-apa nanya aja gitu. Tadi pertanyaan apa kok? Otentisitasnya Diragukan dulu ya. Harfiah itu apa ya? Harfiah. Harfiah. Harfiah itu kayak maknanya, makna si hadisnya. Maknanya kayak artinya gitu, penjelasannya. Kan secara harfiah, tapi secara makna, secara penjelasannya. Lagi yang mau bertanya, Prof. Dr. Mustafa Sagai ya. Jadi beliau juga seorang politikus ya, yang tadi beliau itu sekolah di Universitas Al Azhar Kairo. Dua-duanya juga sekolahnya di Al Azhar.